Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Ai dari kelas 12 MIPA 8, nomor absen 3. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas dari mata pelajaran kimia dengan guru Bapak Dr. Andes Ian Darian MMPD. Sifat koligatif larutan adalah suatu sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Jadi, semakin banyak zat terlarut, maka sifat koligatif akan semakin besar. Sifat koligatif larutan ada 4 macam, yaitu penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmotik. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan terkait penurunan tekanan uap dan tekanan osmotik. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama yaitu tentang penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap adalah sifat koligatif larutan di mana suatu larutan memiliki tekanan uap yang lebih rendah daripada pelarut murninya. Penurunan tekanan uap disebabkan oleh zat terlarut non-volatil atau tidak mudah menguap yang memiliki interaksi dengan pelarut murni dan membuat molekul-molekul pelarut murninya menjadi lebih sulit untuk menguap. Laut mati adalah contoh dari terjadinya penurunan tekanan uap pelarut oleh zat terlarut yang tidak mudah menguap. Air berkadar garam sangat tinggi ini terletak di daerah gurun yang sangat panas dan kering, serta tidak berhubungan dengan laut bebas, sehingga konsentrasi zat terlarutnya semakin tinggi. Untuk menentukan besarnya tekanan uap dan penurunan tekanan uap dalam suatu larutan dapat dihitung dengan persamaan untuk zat elektrolit yaitu delta P sama dengan P derajat kurangi P, dan untuk zat non-elektrolit yaitu delta P sama dengan P derajat kurangi XT, dengan keterangan delta P yaitu penurunan tekanan uap, P derajat yaitu tekanan uap jernih pelarut murni, P sama dengan tekanan uap larutan, dan XT adalah praksimo terlarut. Materi yang kedua yaitu tentang tekanan osmotik. Apa sih yang dimaksud dengan tekanan osmotik? Tekanan osmotik ialah suatu tekanan yang dibutuhkan dalam mempertahankan keseimbangan osmotik antara suatu larutan dan pelarut murninya, yang dipisahkan oleh suatu membran yang dapat ditembus hanya oleh pelarut tersebut. Dengan kata lain, tekanan osmotik yakni merupakan sebuah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan osmosis, yakni gerakan molekul pelarut melewati membran semipermeabil ke larutan yang lebih pekat. Tekanan osmotik merupakan salah satu sifat koligatif larutan. Terjadinya proses osmosis yang mana apabila kedua larutan dipisahkan oleh membran semipermeabil mempunyai tekanan osmotik yang berbeda. Tekanan osmosis dapat dirumuskan yaitu untuk senyawa elektrolit V sama dengan M kali R kali T kali I, dan untuk senyawa non-elektrolit V sama dengan M kali R kali T. Dengan keterangan V sama dengan tekanan osmosis, M sama dengan molaritas larutan, R sama dengan konstanta gas, T sama dengan suhu dengan satuan Kelvin, I sama dengan faktor Van Hoff. Contohnya, organ ginjal yang ada di dalam tubuh memanfaatkan sistem tekanan osmosis ketika menjalani proses dialisis. Dialiser akan menghilangkan produk limbah yang berasal dari darah pasien melalui membran dialisis. Lalu, limbah akan melewati tangki berisi cairan dialisis. Ketika proses dialisis berlangsung, limbah osmosis akan dikeluarkan melalui darah. Sekian materi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.